Kamis 26 Januari 2023 nampaknya jadi hari yang paling banyak dibicarakan publik saat ini. Pasalnya terjadi pertemuan tertutup dengan durasi lebih kurang 1 jam antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut terjadi di tengah gencarnya isu perombakan kabinet serta merenggangnya hubungan keduanya usai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Keduanya mengambil sikap yang sama dengan tidak saling membocorkan isi pertemuan tersebut. Seminggu kemudian, pada Rabu 1 Februari, Surya Paloh kembali membuat publik bertanya-tanya dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Golkar merupakan salah satu parpol yang bersama-sama dengan Nasdem mengusung Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu. Akan tetapi saat ini Golkar dan Nasdem berencana membuat koalisi masing-masing. Pertemuan ini mengundang tanda tanya besar, alih-alih menemui PKS atau Partai Demokrat yang tengah menjajaki kerjasama politik di pemilu 2024 dengan Nasdem. Paloh malah menemui Golkar yang membentuk koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Apalagi dalam kesempatan itu, Paloh juga mengaku ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya pikir keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan? Mudah-mudahan suasana kebatinan sama. Harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong. Saat Nasdem mulai gencar bersafari, PKS mendadak menyatakan sikap bakal konsisten berkoalisi dengan Demokrat dan Nasdem. PKS juga dengan tegas menyatakan dukungan mengusung Anies sebagai bakal calon presiden sehingga koalisi perubahan dinilai tinggal menanti dideklarasikan pada Februari ini. Hal itu tentu menambah spekulasi tentang masa depan koalisi perubahan yang tengah dijajaki Nasdem, Demokrat, dan PKS. Banyak kalangan menduga safari Surya Paloh bakal berpengaruh pada masa depan kerjasama Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Namun dalam acara Satu Meja The Forum pada Rabu 1 Februari malam, Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menampik adanya spekulasi bahwa pertemuan antara Paloh dengan Jokowi dan Airlangga bakal berpengaruh pada keberlangsungan koalisi yang tengah dibangun Nasdem, PKS, dan Demokrat. Yang kita sebut dengan silaturahmi kebangsaan, termasuk tadi ketika wartawan bertanya, bagaimana dengan PDIP? Ya mungkin saja kita ingin bertemu dengan semua pihak. Oh, akan bertemu dengan PDIP juga? Kalau memungkinkan, poinnya adalah perbedaan pilihan dalam Pilpres itu tidak menghambat kita untuk terus berkomunikasi. Sama saja ketika kami ke sekretariat bersama, banyak yang bilang dikait-kaitkan dengan koalisi segala macam. Tidak sesederhana itu. Tadi juga kedua pimpinan itu mengatakan pilihan kita berbeda. Mari kita saling memaklumi. Hal senada juga diungkapkan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said. Ia menyebut pertemuan itu sebagai fenomena yang baik bagi politik di Indonesia. Meskipun pilihannya berbeda-beda, antar tokoh tetap terus berkomunikasi. Dia meyakini Nasdem tak akan berpaling dari koalisi perubahan hanya karena Paloh bertemu Jokowi dan Airlangga. Saya satu pandangan dengan Bapak, bahwa ini patut kita syukuri karena meskipun pilihannya mungkin akhirnya berbeda-beda, tapi kan antar tokoh ini harus terus berkomunikasi. Harus terus berkomunikasi ya. Dan itu beliau-beliau ini menjalankan tugas kenegaraan. Bertemu satu sama lain, tukar pandangan, memberi informasi apa yang perlu dilakukan bersama-sama. Jadi ini suatu fenomena yang baik dalam politik kita, supaya meskipun nanti kita adalah bertanding, tapi pada akhirnya kita harus bersanding, ngurus negara. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat tidak mempersoalkan pertemuan Paloh dengan Jokowi dan Airlangga karena itu urusan masing-masing ketua umum partai. Akan tetapi, PDIP tidak hanya akan menjalin silaturahmi dengan mengunjungi partai pendukung pemerintah termasuk Nasdem, sebab safari antar partai pada ujungnya akan mengerucut pada pencalonan presiden. Ya, biasa-biasa saja kan. Biasa saja ya? Jadi siapapun kan boleh ketemu. Urusan masing-masing dari ketua umum ya, di masing-masing. Tapi kalau kita sudah jelas itu, Mas Budiman, bahwa kalau PDI Perjuangan ya tidak gencar melakukan safari. Tidak gencar melakukan safari politik. Memilih pasif gitu? Ya, bukan pasif, tetapi tetap menjalin silaturahmi. Loh, gimana caranya? Dengan mengunjungi ya partai-partai pendukung pemerintah.
termasuk ke Partai Nasdem kan. Jadi bagaimana kira-kira nasib koalisi perubahan setelah Surya Paloh mulai gencar bersafari? Kita tunggu bersama.